Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan suara kesayangan kalian. Siapa lagi bukan suaranya? Ibu Orti. Baiklah, inilah yang kalian tunggu-tunggu ya. Mohon maaf jika menunggu lama. Yuk, kita lanjutkan materinya yuk. Yang akan dibahas pada materi kali ini adalah apa itu? Mana ini? Adalah betul sekali, perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Yang kayak apa sih? Nah, ini ilustrasinya ya. Sudah ada gambaran? Tentu belum, ya kan? Yuk, here we go. Kita mulai untuk yang pertama. Ibu lagi ngapain? Ingat dulu tentang sudut istimewa trigonometri. Kenapa harus diingat? Karena sudut berelasi ini berhubungan dengan sudut-sudut istimewa trigonometri. Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak? Yes, masih ingat lagunya? Aishiteru. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4, kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus. Lanjutnya apa ya? Agak fals ya, mohon maaf. Betul. Sudut istimewa ini yang harus kalian pahami dan istilahnya sudah ngelotok di luar kepala kalian ya. Di luar kepala itu dalam arti benar-benar hafal, bukan nggak hafal sama sekali. Oke, sampai sini ingat ya. Oke, kita masuk ke ini dia yang namanya pembagian kuadran. Jadi pembagian kuadran ini bermula dari sebuah lingkaran yang kita bagi menjadi 4. Oke. Dimulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 90. Oke. Itu kita namai kuadran 1. Oke. Lanjut, sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat kita namai kuadran 2. Oke. Dari 180 sampai dengan 270 derajat kita namai berapa? Kuadran 3. Sip. Lanjut, yang terakhir dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat kita namai berapa? Good. Kuadran 4. Pembagian kuadran ini bisa dipahami, ya kan? Jadi nanti kalau misalkan kalian menemui soal carilah nilai dari sin 120 derajat. 120 ada di kuadran berapa? 120 derajat itu sudutnya di mana? Oh, di antara sudut 90 sampai dengan 180. Ini 120. Oke. Nah, terus kalau misalkan carilah nilai dari tan 330 derajat. Oke, 330 itu di mana sampai mana ya? Oh, ternyata 330 derajat itu terletak di antara sudut berapa? Betul, 270 sampai dengan 360. Berarti ada di kuadran 4. Kayak gitu. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Kalau bisa, ya lanjut. Kita masuk ke yang pertama, kuadran 1. Oke. Dari sebuah lingkaran ini, di kuadran 1, sama seperti tadi ya, pembagiannya. Jadi kita akan berfokus kepada pembagian di kuadran 1 di sini. Oke. Kalau gitu, jadi dari sini akan muncul dari titik 0, titik tengah lingkaran ini. Kita tarik garis lurus keluar ke lingkarannya. Dan pertemuan ini kita namakan titik P. Dan saat titik P itu kita refleksikan ke bawah, nah menghasilkan yang dinamakan titik Q.
Nah, diki ini menghasilkan sudut siku-siku. Sudut siku-siku berapa? Betul, 90 derajat. Nah, dari sini kita akan mencari yang namanya betul nilai dari trigonometri. Ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Iya nggak sih? Nah, sudut alfanya ada di sini. Oke? Penamaannya, oke. Dari sudut titik O ke Q, oke, kita namakan X. Terus dari Q ke P itu kita namakan Y. Dari O ke P kita namakan R. R itu apa? Betul, karena R ini juga merupakan jari-jari dari lingkaran. Oke? Kalau di kelas kan kemarin Ibu sudah bilang apa namanya? Betul, asal muasal R itu karena pendekatan dari lingkaran. Ini detail materi yang Ibu sampaikan kemarin. Kemarin kan agak to the point ya. Nah, ini detailnya seperti ini. Oke? Dari sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita ceritanya akan mengcrop ceritanya. Ceritanya kita akan crop ya. Karena kuadran 1, maka kita crop kayak gini ya. Kita cuma berhubungan dengan kuadran 1 di slide berikutnya. Oke? Oke, yuk. Mana ini? Oke. Nah, di kuadran 1 ini ceritanya kita crop. Lanjut. Nah, dari sini kita menggunakan yang namanya 90 derajat dikurang alfa. Oke? Ya. Nah, alfa ini ya, alfa ini biasanya terisi oleh sudut istimewa. Tapi karena di kuadran 1 itu ada sudut istimewa, biasanya ya sudut istimewa itu yang kita gunakan. Oke. Dari kuadran 1 ini, maka bisa kita dapatkan sin A. Sin alfanya, oke, sin demi depan miring. Ya enggak? Berarti Y per R. Oke, good. Oke, sampai sini oke ya. Cos. Cos sami berarti apa? Samping miring. Samping itu mana? X-nya ya. Samping miring. Oke. X per R. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut, kalau ada cos, berarti habis itu. Oke, good. Tan desa. Depan samping. Oke, tan desa. Depannya mana? Depannya tuh Y. Depan, kita kotakin ya. Samping. Nah, kayak gitu. Oke? Nah, dari sini nilainya pun sama juga. Seperti kalau misalkan kosekan alfa seperti apa? Kosekan itu apa? Kembalikannya apa? Betul, kembalikannya sin alfa. Jadi nanti tinggal dibalik. Sekan juga sama, kotangan juga sama. Oke? Bisa dianalogikan kan? Oke. Dari ketiga ini, kita bisa menyimpulkan semuanya bernilai positif. Oke? Karena apa? Sini X-nya positif, Y-nya juga positif. Yes? Dari sini kita bisa menyimpulkan sebuah relasi. Nah, kesamaan perbandingan trigonometrinya, oke, perhatikan di sini. Sin 90 derajat min alfa itu nilainya sama dengan cos alfa. Oke. Cos 90 derajat min alfa nilainya sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat min alfa sama dengan kotangan alfa. Oke. Kosekan, sekan, dan kotangan pun sama. Sama gimana? Jadi kosekan 90 derajat min alfa menjadi sekan alfa. Oke, nilainya berubah. Terus sekan 90 derajat min alfa menjadi kosekan alfa. Kotangan 90 derajat min alfa menjadi tan alfa. Oke? Oke. Ini rumusnya dulu ya. Nanti kita ke contoh. Oke? Kuadran 1 bisa dipahami?
Nah, oke, kalau bisa kita simpan terlebih dahulu. Masuk ke betul kuadran 2. Oke, di kuadran 2 sama seperti tadi, ya. Betul, apa ini? Lingkaran dengan pembagian kuadran dan sudut-sudutnya. Oke. Tadi kita sudah berkonsentrasi di kuadran 1, sekarang kita hanya berurusan dengan kuadran 2. Apabila kita tarik garis lurus, oke, dari titik O ke titik luar lingkaran, yaitu titik P, oke, dan dari titik P ini kita refleksikan ke ceritanya sumbu X ya, ceritanya. Kayak gitu, menghasilkan betul titik Q. Nah, di Q ini betul menghasilkan sudut siku-siku. Good. Nah, alfanya di sini, alfa. Oke. Nah, di sini perhatikan nilai X-nya yang sebelah kiri itu apa? Bernilai negatif. Oke. Nah, Y-nya masih tetap positif karena dia di atas sumbu X. Oke. Dan dari O ke P itu R. Karena apa? Betul, karena merupakan jari-jari lingkaran. Yes? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Sama seperti tadi, kita crop. Yes? Kita crop ini karena kita akan membahasnya dan menjadikannya rumus sudut berelasi. Oke? Oke. Yuk. Di kuadran ini, di kuadran 2, ya. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama, di kuadran 2 itu bisa kita gunakan 90 derajat ditambah alfa. Oke? Atau, nah di sini ada satu lagi. 180 derajat. 180 derajat min alfa. Oke? Nah, nanti penggunaannya Ibu serahkan ke kalian. Kalian lebih mudah menggunakan yang mana, gunakanlah itu. Oke? Nanti di akhir Ibu akan memberikan semacam saran mana yang bisa kalian gunakan atau yang lebih mudah kalian gunakan. Dan saran itu boleh kalian ikuti, boleh tidak kalian ikuti. Oke? Oke, good. Yuk, di kuadran 2, oke, kita hasilkan apa? Betul, sin alfa, depan miring. Oke? Oke, masih aman ya? Oke. Nah, coba perhatikan cosnya. Cos alfa itu samping miring. Sampingnya itu min X. Oke? Per R. Oke, ya. Oke, kita sudah mulai mendapatkan min. Minnya dari mana? Dari sini. Karena dia berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Oke? Oke. Habis kos apa? Tan. Good. Tan alfanya betul. Depan samping. Y per min X. Oke? Oke. Nah, dari sini coba perhatikan. Kalau kalian perhatikan, yang bernilai positif itu hanya sin. Ya. Nah, yang bernilai positif itu hanya sin. Yang cos alfa tan alfa negatif. Min, ya. Dan itu berlaku juga untuk kosekan, sekan, dan kotangan. Oke, Ibu tambahin sini ya. Dan kosekan alfa. Alfa juga bernilai positif karena betul kebalikannya sin apa? R per Y. Masih positif kan? Betul. Kalau sekan alfa berarti apa? Lah, kok jadi garis guys? Kok ada garisnya ya? Oke. Cok gitu loh. Ibu heran. Kalau lagi kepenak, ya nggak sih? Kalau lagi enggak. Oke, sama dengan apa?
Iya, dibalik. R per min X. Nah, tetap min kan? Dan kotangan pun sama. Kotangan alfa bernilai betul. Min X per Y. Tetap min. Oke? Jadi di sini sin dan juga kebalikannya sin, yaitu kosekan, bernilai positif. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. So, kita mendapatkan kesamaan perbandingan trigonometri bagi dua ya. Yang pertama dengan pendekatan 90 derajat plus alfa, dan yang kedua dengan pendekatan 180 derajat min alfa. Oke, kalau kalian perhatikan ada dua perbedaannya. Saat menggunakan pendekatan 90 derajat plus alfa, lihat yang sin jadi cos. Oke, yang cos jadi sin. Minnya itu karena ini tadi. Yes? Oke. Tan jadi kotangan. Oke? Kosekan jadi sekan. Sekan jadi min kosekan. Dan seterusnya. Tapi saat kalian menggunakan 180 derajat min alfa, perhatikan. Sin tetap sin. Cos tetap cos. Tan tetap tan. Oke? Oke. Sebenarnya kayak gimana sih nanti? Oke. Kita selesaikan dulu kuadrannya sampai 4. Habis itu kita contoh soal ya. Begitu? Oke. Yuk, lanjut. Yang di kuadran 2 bisa dipahami kan ya? Oke. Kenapa 180 derajat min alfa? Karena iya maksimal itu 180 derajat. Yes? Yes. Oke. Kuadran 2 udah oke. Kita lanjut ke kuadran 3. Oke. Sama seperti tadi dengan pendekatan lingkaran. Oke. Nah, kita akan fokus ke kuadran 3. Nah, saat kita tarik garis dari titik O ke titik P, kemudian kita refleksikan, yes, seperti tadi, ke titik Q dan menghasilkan sebuah segitiga siku-siku yang siku-sikunya di Q. Nah, sudutnya di mana? Di sini. Oke, nah kita harus memperhatikannya kembali. Perhatikan di sini, panjang garis OQ. Sini ya. Oke, itu berarti berapa? Betul, karena berada di sebelah kiri, maka dia min. Oke. Dan panjang PQ berapa? PQ berapa? Betul, karena apa? Karena dia di sebelah mana? Bawah sumbu X gitu ya. Jadi dia min. Nah, lanjut. Dari O ke P, maka dia dinamakan R. Yes? Oke. Dari sini, sama seperti tadi, kita crop. Dan nanti kita zoom. Zoom. Yes? Dan menghasilkan beberapa kesimpulan. Oke, perhatikan di sini. Di kuadran 3 ini juga ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan 180 derajat ditambah alfa. Yang kedua, ada 270 derajat dikurang alfa. Oke, nanti kalian akan lihat bedanya. Bedanya apa sih, Bu? Kayak gitu ya. Oke. Nah, perhatikan di sini, sin alfa yang kita dapatkan yaitu min Y per R. Dari sini kelihatan mana yang min, mana yang plus. Oke, bisa dipahami kan? Oke, sin kostan dan juga kebalikannya. Kosekan, sekan, dan kotangan. Yes? Oke, dari sini kita akan perhatikan yang bernilai positif hanya tan dan kebalikan tan, yaitu kotangan. Oke, tangan dan kotangan yang bernilai positif. Selain itu, semuanya bernilai negatif. Dari mana? Dari sini. Ini yang membuat mereka negatif. Oke, sampai sini? Oke, yuk. Terus kesimpulannya gimana, Bu? Kesamaan perbandingan trigonometri menghasilkan seperti ini. Nah, can you, coba perhatikan, can you apa, Bu? Bahasa Inggrisnya setengah-setengah, jangan ditiru ya. Baiklah, saat sin 180 derajat plus alfa
maka dia tetap sin. Hanya kita tambahkan min. Oke. Tapi saat kalian gunakan sin 270 derajat min alfa, maka dari sin ini dia berubah menjadi cos. Yes? Nah, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya sekarang? Oke, kalau bisa kita lanjut ke kuadran 4. Mana sih? Nah, ini dia. Di kuadran 4 dengan cara yang sama seperti tadi. Bu, kenapa sih diulang-ulang? Biar kalian paham, biar kalian ingat, biar kalian gak lupa. Ya sih. Biasanya kalian itu baru sebentar, baru tadi lupa. Nah, itu dia. Oke, ya. Sama seperti tadi, sama ya. Sampai dengan kuadran 4, jadi kuadran 1 sampai dengan 4, kita tarik garis lurus dari titik O ke P, kemudian kita refleksikan ke titik Q, yang menghasilkan segitiga siku-siku yang siku-sikunya di Q. Oke. Nah, di sini dengan sudut alfa. Nah, X-nya karena dia berada di sebelah situ, maka dia sebelah kanan ya. Kanannya sumbu Y, maka X-nya bernilai positif. Nah, dan betul, Y-nya itu masih berada di bawah sumbu X, maka dia masih bernilai negatif. Oke? Nah, OP masih dengan R karena dia merupakan jari-jari. Dari sini kita crop. Potong. Nah, dari sini kita crop dan kita lebih dekat lagi, kita detailkan menjadi seperti ini. Sama seperti tadi ya, ada 2 pendekatan. Jadi yang ada 2 pendekatan itu dimulai dari kuadran 2 sampai dengan kuadran 4. Oke? Nanti kalian akan lihat bedanya. Dari kuadran 4 ada pendekatan 270 derajat ditambah alfa dan juga 360 derajat dikurang alfa. Mana yang akan kalian gunakan? Gunakanlah yang mudah menurut kalian. Oke? Oke. Yuk, bisa kalian dapatkan seperti ini. Sin alfa sama dengan depan miring min Y per R. Min, masih min ya, posisi sin maupun kosekan. Oke. Cosnya karena X per R, maka dia bernilai positif. Oke, sama dengan sekannya juga. Tannya, dia bernilai negatif karena di situ min Y. Nah, kotangan pun sama. Jadi yang di kuadran 4, cos yang bernilai positif. Cos dan juga sekam. Oke. Nah, kesamaan perbandingan trigonometri di sini, perhatikan. Nah, saat kita gunakan pendekatan, kok jadi garis lurus? Kayak mana? Nah, perhatikan di sini, saat kita menggunakan pendekatan 270 derajat plus alfa, yang tadinya sin berubah menjadi min cos. Oke? Yang tadinya cos berubah menjadi sin. Yes? Nah, saat kita gunakan pendekatan 360 derajat min alfa, nah, sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, kosekan tetap kosekan, sekan tetap sekan, kotangan tetap kotangan. Yang membedakan hanya ada minnya dan ada tetap plusnya, kayak gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, dari sini apa yang bisa kalian simpulkan? Apa kira-kira? Yo, mupeng apa mupeng? Oke, yang bisa kalian simpulkan, betul, kesimpulan yang didapatkan. Apa itu? Di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, perhatikan, saat kuadran 1 semuanya bernilai positif. Oke, maka di situ ibu tuliskan all. Oke, di kuadran 2 semuanya bernilai negatif kecuali sin. Sin yang bernilai positif dan juga kembaliannya sin apa tadi? Kosekan. Good. Oke, di kuadran 3
tan, dan kotangen yang bernilai positif. Dan terakhir, betul, di kuadran 4, betul sekali, hanya kosekan dan kosekan, hanya kos dan sekan yang bernilai positif. Oke. Nah, di sini Ibu akan memberikan saran yang tadi sudah Ibu sampaikan. Oke, saat kita gunakan sudut di sini, yes. Saat kita gunakan 180 min alfa, kemudian 180 plus alfa, dan kita gunakan pendekatan 360 derajat min alfa. Kenapa kita gunakan ini? Karena ini dia. Untuk sudut 180 dikurang alfa, 180 ditambah alfa, dan 360 derajat min alfa, maka tandanya tetap. Ya, sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Yang membedakan hanya min plusnya aja. Oke? Nah, itu supaya kalian tidak bingung. Ibu sarankan itu. Tapi tidak memungkiri kalau kalian juga bisa menggunakan yang satunya. Yaitu, betul, untuk sudut 90 derajat min alfa, 90 derajat plus alfa, 270 min alfa, dan 270 plus alfa, itu bisa juga kalian gunakan. Tetapi, dia berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, kayak gitu. Ya. Oke? Nah, dari sini, ini adalah rumus bukan sih ya, yang bisa dikatakan rumus ya. Sudut berelasi. Terus kegunaannya kayak gimana, Bu? Oke, kita ke contoh ya. Yuk, contoh yang pertama. Perhatikan. Tentukan nilai dari cos 135 derajat. Nah, cos 135 derajat berada di mana? Jawab. Di mana? Sudut 135 derajat terletak pada kuadran 2. Dan di kuadran 2 hanya sin yang positif. Berarti kalau cos, betul, nanti nilainya dia akan negatif. Oke. Untuk itu kita gunakan perbandingan sudut berelasi 180 derajat min alfa. Yes. Yang kayak mana sih Bu maksudnya? Oke. Nah, di sini. Sudut 135 derajat itu nilainya sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Oke. Ini adalah alfa yang Ibu maksudkan. Alfa ini berasal dari mana? Betul, dari sudut istimewa. Istimewa, Bu. Dari sudut istimewa yang sudah kalian, betul, istilahnya sudah apa? Sudah di luar kepala. Kepalanya siapa? Sudah di luar kepala banget ya. Iya, makanya Ibu tadi bilang kan. Istimewa. Kok garis lagi? Kayak terlalu itu ya. Mohon maaf ya, karena sudah lama sekali. Istimewa. Kayak gini aja. Alfa ini kita isikan dengan sudut istimewa. Yang nantinya, betul, ini dia hasilnya. Oke. Cos 180 derajat min alfa itu nilainya min cos alfa. Ya enggak? Ya kan? Ini 180 derajat min alfa itu sama dengan min cos alfa. Oke, tuliskan sini ya. Kayak gitu. Yes? Oke. Nih. Dari sini, kayaknya bawahnya ada tulisannya. Karena itu belum selesai. Ibu hapus ya keterangan ini. Oke. Ibu hapus. Nah, lanjut. Nah, cos 45 berapa? Setengah akar 2. Udah selesai. Sudah. Jadi, nilai cos 135 derajat sama dengan min setengah akar 2. Yes? Sampai sini bisa dipahami? Oke, ada satu lagi. Kasih contoh satu lagi. Ya, nomor 2. Tentukan nilai tan
tangen 330 derajat adalah 330 derajat berarti ada di kuadran berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, di kuadran 4 ini sudut 330 derajat terletak pada kuadran 4 dan hanya cos yang bernilai positif. Oke. Nah, untuk itu kita gunakan perbandingan sudut relasi yang tetap nilainya ya, yang tetap sin jadi sin, cos jadi cos gitu ya, tan jadi tan kayak gitu. Yang menggunakan 360 derajat min alfa. Nah, seperti ini. Sudut 330 itu berasal dari mana? Nilainya sama dengan, bukan ini dulu, ini bukan. Betul, 360 derajat min alfa. Alfanya 30 derajat. 30 derajat itu apa? Sudut istimewa. Oke. Maka tan 360 derajat min 30 derajat sama dengan min tan 30 derajat. Oke. Tan 30 sepertiga akar 3. Oke, ya. Bukan sepertiga akar pangkat. Bukan ya. Beda ya. Seringkali Ibu mendengar kalian ada yang masih membacanya dengan ini akar pangkat. Ini ya. Beda artinya. Jadi min sepertiga akar 3. Oke? Oke. Jadi nilai tan 330 derajat sama dengan min sepertiga akar 3. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Setelah contoh selanjutnya, betul. Selanjutnya adalah soal. Kalian paham sekali ya? Nah, ini bisa menjadi latihan soal untuk kalian. Tentukan hasil dari graf. Kayaknya ini sangat mudah untuk kalian. Sangat-sangat mudah. Nah, yang nomor 4 ada berapa sih? Nomor 5. Nah, yang nomor 4, kalau tidak ada tanda plus minnya, ya, berarti ini dikalikan. Yang bawah juga ya, nomor 5. Oke? Sok silahkan dikerjakan seperti biasa di buku kalian. Begitu? Selamat bersenang-senang. Demikianlah perjumpaan kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang apa? Betul, perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Kita berjumpa kembali di materi berikutnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.